Rasulullah melaknat ar-rashi, orang yang menyuap, wal murtashi, orang yang penerima suap. Ada lagi warroish. Warroish itu apa? Kata Rasulullah, yakni alladzi yamshi bainahuma. Maka dalam ini umpama karena saya berhak untuk mendapatkan itu, pekerjaan itu, saya kemudian membayar, itu namanya saya bukan riswah. Ini kalau dalam kata Fathul Mu'in diperbolehkan, kita malah wajib. Oh. Ulama sepakat riswah itu dan perantaranya haram. Jadi tidak ada yang mengatakan boleh. Ulama sepakat haram. Ada beberapa dalil tentang itu. Di antaranya di Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 188 Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta kalian dengan batil. Nah, riswah itu termasuk memakan sesuatu dengan batil. Ada lagi ayat yang mengatakan samma'una lil kadhibi akaluna lis-suh. Orang-orang Yahudi itu perilakunya adalah samma'una lil kadhib, suka mendengar berita hoax, berita bohong. Maka kalau kita senang dengan berita bohong, itu salah satu perilaku Yahudi. Yang kedua, akaluna lis-suh. Orang Yahudi itu perilakunya suka makan suh. Kata ulama, suh ini adalah riswah. Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 6984, Ibnu Majah nomor 2313, beliau mengatakan laknatullah ala rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberi dan yang menerima. Bahkan yang lebih lengkap dalam Musnad Ahmad nomor 22.452, la'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat ar-rashi, orang yang menyuap, wal murtashi, orang yang penerima suap. Ada lagi warroish. Warroish itu apa? Kata Rasulullah, yakni alladzi yamshi bainahuma, perantara. Nah ini juga kalau bahasa kita Pak Jukir ya, juru antarnya atau Markusnya, makar kasusnya. Jadi dia yang bagian ngantar-ngantar dan macam-macam. Itu juga diharamkan. Nah, cuma begini, ada bentuk pemberian sesuatu itu yang boleh. Makanya tadi saya ulangi lagi. Riswah itu intinya adalah li'ibtoli hakin au li'ihqaqi batilin. Membatalkan yang hak atau membuat yang batil menjadi hak. Oh, itu. Kata kuncinya di situ. Ya, jadi membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Nah, beda dengan sesuatu yang kita berikan bukan karena ibtoli hakin, tapi untuk mendapatkan hak. Contoh begini. Saya punya tanah. Tanah saya ini kemudian ada sertifikat palsu. Saya punya tanah, tidak pernah saya jual, sertifikat saya asli, ini tanah saya, hak saya. Tiba-tiba ada orang yang menggugat dengan sertifikat palsu, dengan sertifikat ganda yang digandakan. Kemudian masuk ke pengadilan. Di pengadilan, kalau saya, orang yang menggugat itu memberikan uang kepada hakim. Dan hakim itu tidak akan menghukumi dengan yang benar, dia akan menghukumi hanya dengan siapa dia yang memberi yang banyak. Lah dalam kasus seperti ini, ketika saya memberi hakim, itu bukan riswah. Kenapa kok bukan riswah? Itu namanya saya mempertahankan hak saya. Gitu ya. Bagi saya itu halal, bagi hakim tetap haram. Itulah yang kata ulama masuk kategori maharuma akhluhu haruma itohu. Ada satu kaidah maharuma akhluhu haruma itohu. Sesuatu yang ngambilnya haram, memberikannya juga haram. Keluar dari itu adalah sesuatu yang diberikan untuk mempertahankan hak. Gitu. Memang tadi saya sampaikan kata kunci riswah itu harus diingat-ingat, ibtolu hakin ihqaqu batilin, membatalkan yang hak, membenarkan yang batil. Itu kata kunci dari riswah. Jadi sesuatu yang kita berikan untuk mempertahankan hak itu bukan riswah. Begitu. Jadi ada namanya yang ngasih itu boleh karena dia mempertahankan hak, tapi yang nerima tetap haram. Yang nerima tetap haram. Kayak kasus saat itu, hakimnya tetap haram. Tapi bagi saya yang kemudian itu mempertahankan hak saya, itu bukan riswah. Nah, ada lagi contoh. Biasanya rekrutmen. Ada rekrutmen perusahaan, dibuka rekrutmen, yang daftar 1.000. Ada seleksi tahap 1, ujian tahap 1, 2, 3. Saya ikut. Saya ikut, yang diperoleh adalah 5 orang yang dipilih. Dari seleksi 1.000 orang, saya ikut dengan tepat sampai saya masuk kepada seleksi yang terakhir, tinggal 5 orang. Cuma kalau saya tidak membayar, maka saya akan didiskualifikasi, diganti
sama orang yang mampu bayar yang tidak lulus di tahap pertama. Dan sudah ada omongan sebelumnya Ustaz ya gitu. Sudah, Dari ya itu panitia. jadi ada pihak seleksi Iya. itu yang mengatakan kalau kamu nggak bayar ya sudah, kamu meskipun lolos sampai 5 Iya. dan kamu sudah berhak. Karena memang saya sudah semua tahapan sudah saya lalui, semua tahapan sudah saya lalui dan saya berhak untuk mendapatkan itu. Lah, karena saya tidak membayar, maka saya akan diganti dengan orang yang tidak lulus di seleksi pertama. Mungkin tidak ahlinya juga. Bukan ahlinya juga. Mm-mm. Maka dalam ini umpama karena saya berhak untuk mendapatkan itu, Iya. pekerjaan itu, saya kemudian membayar, itu namanya saya bukan riswah. Oh. Karena saya mempertahankan hak saya. Bukan suap berarti. Bukan Ya? suap, tapi bagi orang yang menerima tetap namanya suap, menerima suap. Oh, begitu Ustaz Jadi ya. bagi saya proses itu tidak dilarang, tapi bagi orang yang menerima dia dilarang. Nah, ini juga Ustaz ya. Ini semuanya juga di pemilu Ustaz ya. Iya. Bagaimana kalau umpamanya ketika ada calon itu kita sudah search dengan dia, kemudian kita juga sudah jodoh dia, tapi calon itu juga mengasihkan uang Ustaz ya sebelumnya. Tapi saya sudah search Ustaz. Nah, itu apakah boleh saya terima uangnya, ya mungkin hadiah, ya atau hibah, kemudian saya milihnya itu karena memang saya ikhtiar saya, Ustaz. Bagaimana Ustaz ya? Sebenarnya begini, waktu pemilu saya ngasih uang kepada Ustadz Munir. Ya. Kira-kira kalau saya ngasih, Ustadz Munir tidak milih saya kalah. Mm-mm. Saya nuntut atau enggak? Hmm. Saya masih nuntut. Itulah kemudian kalau saya pribadi ya mending tidak. Atau kalau mau diambil alokasi yang lain, jangan di ini. Oh gitu. Kecuali dalam kasus ini. Iya. Kecuali dalam kasus seperti ini. Ini yang namanya li'ibtoli hakin. Contoh Iya. kasus gini. Ada 2 kandidat, Iya. ada kepala desa, 2 kandidat. Yang satunya adalah orang yang zalim, orang yang sudah diketahui orang bejat, bajingan. Yang satunya adalah orang yang soleh. Kita tahu bahwasanya orang yang zalim ini kalau jadi, maka desa itu rusak. Dan orang yang zalim ini, dia mainnya main uang. Ngasih uang macam-macam. Maka orang soleh nggak boleh diam. Kalau umpama masyarakat tidak mau memilih kecuali yang dikasih uang, maka bagi kandidat yang soleh, dia nggak boleh diam. Karena apa? Ini gitu. namanya untuk mempertahankan hak. Oh. Ini kalau dalam kata Fathul Mu'in diperbolehkan kita malah wajib. Oh. Jadi seperti itu. Jadi inti dari riswah itu adalah ibtalu hakin. Saya ulangi lagi, ibtalu hakin au li ibtali au li ihqaqi batilin. Nah, ada lagi kasus. Itu tidak memberikan sebuah kebiasaan untuk suap Ustaz ya? Tidak ya? Masalahnya bukan masalah kebiasaan, ini pertaruhan. Oh. Ini kalau umpama yang jadi ini pasti rusak. Oh ya. Maka untuk menghindari ini kemudian terjadi yang rusak gara-gara ini, dan ini ngasih uang, kalau kita tidak ikut, maka kemudian ini akan menjadi pemimpin, menjadi kepala desa yang kemudian akan merusak. Ini namanya berarti li'ihqaqi hakin, bukan li'ibtali hakin. Berarti